Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Pak Sparta dan teman-teman. Kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan hasil kerja kami, yaitu chapter 10 tentang credit risk, individual loan risk. Perkenalkan, nama saya Reneke Aulia, dan ada dua rekan teman saya, yaitu Agustina Kristina dan Kaila Salsabila. Yang pertama ada tujuan pembelajaran dari chapter ini, yaitu yang pertama introduction, yang kedua credit quality problem, yang ketiga type of loans, yang keempat calculating the return on a loan, yang kelima retail versus wholesale credit decision, yang keenam measurement of credit risk, yang ketujuh default risk models, dan yang terakhir ada summary. Oke, materi yang pertama itu ada introduction. Uh, Introduction yaitu lembaga keuangan finansial institusi memiliki peran penting dalam mentransformasikan dana dari rumah tangga penabung menjadi pinjaman bagi perusahaan, individu, dan pemerintah melalui proses alokasi kredit. Dalam kegiatan ini, FI menanggung risiko kredit dan memperoleh imbal hasil yang diharapkan dapat menutup biaya pendanaan serta risiko gagal bayar. Lalu manajemen kredit penting dalam penentuan suku bunga, jangka waktu, jaminan, dan ketentuan pinjaman lainnya. Karena analisis yang tidak memadai dapat meningkatkan risiko gagal bayar dalam mengancam stabilitas lembaga keuangan. Bab ini membahas analisis dan pengukuran risiko kredit pada pinjaman atau obligasi individual termasuk jenis pinjaman, perhitungan pengembalian, serta model penilaian risiko kredit kualitatif dan kuantitatif sebagai dasar penetapan harga dan pembatasan ekspor kredit. Selanjutnya ada credit quality problem. Selama 3 dekade terakhir, kualitas kredit dari berbagai keputusan pemberian pinjaman dan investasi lembaga keuangan atau financial institusi telah menarik perhatian yang sangat besar. Pada tahun 1980-an, terjadi masalah besar pada pinjaman bank kepada negara-negara yang kurang berkembang, serta pada kredit hipotek, perumahan, dan pertanian yang diberikan oleh bank dan lembaga pinjaman. Lalu, pada awal tahun 1990-an, perhatian beralih ke permasalahan kredit properti komersial yang mengekspos bank, lembaga simpan pinjam, dan perusahaan asuransi, serta obligasi beresiko tinggi atau junk bonds, yaitu obligasi yang dinilai spekulatif atau berada di bawah kategori layak investasi oleh lembaga pemeringkat seperti Moody's and Standard & Poor's pada akhir tahun 1990-an. Perhatian tertuju pada pesatnya pertumbuhan kredit kendaraan bermotor dan kartu kredit berkualitas rendah, serta penurunan standar pemberian kredit komersial yang ditandai dengan meningkatnya tunggakan pinjaman. Lalu pada akhir tahun 1990-an hingga awal tahun 2000-an, fokus perhatian beralih ke permasalahan perusahaan telekomunikasi, perusahaan teknologi baru, serta sejumlah negara berdaulat seperti Argentina, Brazil, Rusia, dan juga Korea Selatan. Meskipun terdapat berbagai kekhawatiran tersebut, kualitas kredit sebagian besar FI justru membaik sepanjang tahun 1990-an. Sebagai contohnya, pada bank-bank komersial yang diasuransikan oleh FDIC, yaitu rasio pinjaman bermasalah terhadap total aset menurun secara signifikan dari tahun 1992 hingga tahun 2000. Akan tetapi, tunggakan kredit hipotek, terutama hipotek subprime melonjak tajam pada kuartal tahun 2006 dan sepanjang tahun 2007, ketika banyak pemilik rumah yang secara finansial terlalu memaksakan diri untuk membeli rumah atau melakukan refinancing pada awal tahun 2000-an mulai tertinggal dalam pembayaran pinjaman mereka.
permasalahan di pasar hipotek terus memburuk hingga jumlah penyitaan rumah atau foreclosure mencapai rekor 1,5 juta kasus dalam 6 bulan pertama tahun 2009. Pinjaman real estate bermasalah mencapai tingkat yang lebih tinggi dibandingkan dengan yang terjadi pada tahun 1980-an. Lalu, masalah di pasar hipotek menyebar ke sektor lain, ditandai juga meningkatnya kebangkrutan konsumen dan kerugian pinjaman bisnis, seperti kasus kebangkrutan Chrysler pada tahun 2009 yang menimbulkan kerugian besar bagi perbankan. Meskipun kondisi ekonomi Amerika Serikat membaik pada periode 2010 sampai 2015 dan tingkat pinjaman bermasalah menurun, levelnya tetap lebih tinggi dibandingkan sebagian besar periode sebelumnya. Dalam kondisi terburuk, masalah kualitas kredit dapat menyebabkan insolvensi serta melemahkan modal dan daya saing lembaga keuangan. Resiko kredit kini tidak hanya berasal dari pinjaman dan obligasi, tetapi juga dari aktivitas penjaminan dan transaksi di luar neraca, sehingga analisis risiko kredit menjadi penting dalam berbagai perjanjian antara lembaga keuangan dan pihak lawan. Selanjutnya di sini ada ilustrasinya. Ini table 10.10 yaitu non-perform non-perform asset ratio untuk US commercial banks. Ini gambar tersebut menunjukkan bahwa rasio aset tidak produktif pada bank komersial Amerika Serikat meningkat tajam saat terjadi krisis, terutama pada pinjaman real estate dan kredit komersial industri. Setelah krisis berlalu, rasio tersebut menurun seiring pemulihan ekonomi, sehingga menegaskan bahwa kualitas kredit sangat dipengaruhi oleh kondisi ekonomi dan juga jenis pinjamannya. Selanjutnya ada types of loans. Jenis dan karakteristik pinjaman lembaga keuangan berbeda-beda. Portofolio pinjaman bank komersial Amerika Serikat umumnya terjadi menjadi 4 kelompok utama, yaitu pinjaman komersial, industri, real estate, dan pinjaman individu. Dan juga ada pinjaman lainnya yang masing-masing memiliki porsi berbeda dalam total pinjaman. Tabel 10.10 yang tadi menunjukkan pembagian terbaru portofolio pinjaman agregat bank-bank komersial di Amerika Serikat ke dalam 4 kelompok besar, yaitu pinjaman komersial dan industri 22,8% dari total pinjaman bank komersial, pinjaman real estate 45,2%, pinjaman kepada individu dan 14,9%, dan pinjaman lainnya 17,1%. Selanjutnya, masing-masing pinjaman tersebut akan dibahas secara singkat. Nah, di sini ada Commercial Industrial Loans Table 1.1. Ini ada total loans-nya 8.184 dolar. Itu persennya 100%. Terus ada CNI itu amount-nya 1.863 dolar dan persennya 22,8. Lalu real estate 3.703 dolar, persennya itu 45,2%. Lalu ada individual, amount-nya itu 1.217 dolar dan persennya itu 14,9%. Lalu ada lain-lainnya, biaya lainnya itu 1.400 dolar, lalu dipersenkan menjadi 17,1%. Angka-angka dalam tabel tersebut menyembunyikan tingkat heterogenitas yang tinggi dalam portofolio pinjaman komersial dan industri. Pinjaman komersial dapat diberikan dengan jangka waktu yang sangat bervariasi, mulai dari hanya beberapa minggu hingga 8 tahun atau lebih. Secara tradisional, pinjaman komersial jangka pendek dengan jangka waktu awal 1 tahun atau kurang digunakan untuk membiayai kebutuhan modal kerja dan kebutuhan pendanaan jangka pendek lainnya. Selanjutnya, pinjaman CNI dapat diberikan dalam
jumlah yang relatif kecil. Misalnya 100.000 USD kepada usaha kecil hingga dalam paket besar-besaran USD 10 juta atau lebih kepada perusahaan besar, pinjaman CNI dalam jumlah besar seringkali diberikan dalam bentuk pinjaman sindikasi. Pinjaman sindikasi itu adalah pinjaman yang disediakan oleh sekelompok lembaga keuangan, bukan oleh satu pemberi pinjaman saja. Pinjaman ini juga disusun oleh lembaga keuangan utama atau yang disebut dengan late FI atau agen bersama peminjam. Setelah syarat-syarat pinjaman seperti suku bunga, biaya, dan perjanjian covenants ditetapkan, sebagai pinjaman tersebut dijual kepada lembaga keuangan lain. Selain itu, pinjaman CNI dapat bersifat dijamin atau secure, atau tidak dijamin unsecure. Pinjaman yang dijamin atau pinjaman berbasis aset didukung oleh aset tertentu milik peminjam. Jika terjadi gagal bayar, pemberi pinjaman memiliki hak hak untuk mengklaim utama atau first line atas aset tersebut. Utang yang dijamin memiliki prioritas lebih tinggi dibandingkan pinjaman yang tidak dijamin atau utang junior yang hanya memiliki klaim umum atau aset peminjam jika terjadi gagal bayar. Umumnya terdapat trade-off antara tingkat jaminan pinjaman dan tingkat suku bunga atau premi risiko yang dibebankan oleh pemberi pinjaman. Lalu, pinjaman komersial dapat menggunakan suku bunga tetap atau mengambang. Pada suku bunga tetap, tingkat bunga tidak berubah sehingga risiko bunga ditanggung lembaga keuangan. Sedangkan pada suku bunga mengambang, tingkat bunga disesuaikan secara berkala sehingga risiko sebagian dialihkan kepada peminjam. Pinjaman jangka panjang umumnya lebih sering menggunakan suku bunga mengambang. Terakhir, pinjaman dapat diberikan secara spot loan atau melalui komitmen pinjaman, atau disebut dengan loan commitment atau line of credit. Spot loan adalah pinjaman di mana seluruh dana dicairkan sekaligus saat pinjaman diberikan. Sebaliknya, dalam komitmen pinjaman, pemberi pinjaman menyediakan plafon kredit tertentu, misalnya 10 juta USD yang dapat ditarik oleh peminjam kapan saja hingga batas tersebut selama periode komitmen. Pada komitmen pinjaman berbunga tetap, suku bunga ditetapkan sejak awal sehingga menguntungkan saat suku bunga naik, namun disertai biaya tambahan. Sementara itu, pada komitmen berbunga mengambang, suku bunga mengikuti tingkat yang berlaku saat dana ditarik. Lalu di sini ada tabel karakteristik of commercial loan portfolio bulan Maret tahun 2015. Next. Next. Dalam contoh tersebut, IBM menarik seluruh dana sebesar 10 juta USD dolar karena pinjaman ini merupakan komitmen pinjaman dengan suku bunga mengambang. IBM membayar tingkat bunga yang berlaku pada Juli tahun 2018. Pembahasan lebih rinci mengenai karakteristik khusus komitmen pinjaman akan dijelaskan pada bab 16. Survei Federal Reserve terhadap lebih dari 400 bank menunjukkan bahwa pinjaman CNI didominasi oleh pinjaman jangka pendek yang jumlahnya jauh lebih besar dibandingkan pinjaman jangka panjang dan cenderung lebih jarang dijamin dengan anggunan. Sebagaimana dibahas pada bab 2, peran pinjaman komersial dalam portofolio pinjaman bank terus-menerus. Penyebab utama dari penurunan ini adalah meningkatnya penggunaan alternatif pinjaman non-bank, khususnya komersial paper. Apa sih komersial paper? Komersial paper merupakan instrumen utang jangka pendek tanpa jaminan yang diterbitkan oleh perusahaan baik secara langsung maupun melalui penjamin emisi dan dijual kepada investor di pasar keuangan seperti reksadana pasar uang. Melalui komersial, perusahaan dapat memperoleh dana tetap melalui bank, seringkali dengan tingkat bunga yang lebih rendah dibandingkan bunga pinjaman bank. Di sini ada
real estate loans. Ada tiga. Yang pertama, pinjaman real estate terutama terdiri dari pinjaman hipotek dan sebagian kecil pinjaman ekuitas bergulir. Sekitar 12% dari portofolio pinjaman real estate pada Maret tahun 2015. Distribusi utang hipotek bank-bank di Amerika Serikat tahun 2015 ditunjukkan pada tabel 10.3, baik pada bank maupun lembaga tabungan. Hipotek perumahan masih menjadi komponen terbesar portofolio pinjaman real estate, yaitu 55,8% pada tahun 2015. Lalu seperti pinjaman CNI, karakteristik hipotek perumahan sangat beragam, meliputi besarnya pinjaman, rasio pinjaman terhadap harga, property loan atau loan to value, dan jangka waktu pinjaman. Karakteristik penting lainnya adalah tingkat bunga hipotek serta biaya-biaya seperti komisi, diskon, dan poin yang dibayarkan peminjam atau penjual. Tingkat bunga hipotek juga berbeda tergantung apakah bersifat tetap atau fixed rate atau mengambang adjustable rate. Hipotek dengan suku bunga mengambang atau ARM disesuaikan secara berdasarkan suatu indeks seperti suku bunga atau account bill 1 tahun. Proporsi hipotek suku bunga tetap dan ARM dalam portofolio lembaga keuangan dipengaruhi oleh siklus suku bunga. Saat suku bunga rendah, peminjam cenderung memilih hipotek suku bunga tetap. Akibatnya, porsi ARM dapat berubah signifikan sepanjang siklus bunga. Pada periode tahun 1999 sampai dengan tahun 2007, ARM meningkat dan menurun seiring perubahan suku bunga. Namun, pada akhir tahun 2008 hingga tahun 2009, ARM hampir tidak digunakan karena pemerintah menurunkan suku bunga hipotek tetap ke tingkat terendah sepanjang sejarah untuk mendorong pemulihan pasar perumahan. Kondisi ini bertahan hingga 2015 sehingga porsi ARM tetap rendah. Oke, baik. Selanjutnya kita bahas tentang calculating the return on loan. Nah, penetapan harga pinjaman adalah elemen penting dalam manajemen kredit. Nah, harga pinjaman mencakup penyesuaian untuk resiko kredit peminjam, biaya-biaya yang terkait, dan anggunan yang mendukung pinjaman. Nah, metode yang digunakan adalah pendekatan return on asset atau ROA tradisional yang dapat diterapkan pada berbagai jenis pinjaman, termasuk pinjaman komersial, kartu kredit, dan hipotek. Lalu, adapun faktor-faktor yang mempengaruhi return pinjaman. Nah, return yang dijanjikan secara kontraktual pada peminjam dipengaruhi oleh 5 faktor utama. Nah, yang pertama ada tingkat suku bunga pada pinjaman, yang kedua ada biaya-biaya yang terkait dengan pinjaman, yang ketiga premi resiko kredit, dan yang keempat ada anggunan yang mendukung pinjaman, dan yang terakhir ada persyaratan non-harga seperti saldo, kompensasi, dan persyaratan cadangan. Nah, tingkat suku bunga dasar. Nah, tingkat suku bunga dasar atau BR dapat mencerminkan biaya dana lembaga keuangan, seperti tingkat Federal Funds atau Federal Funds. Nah, LIBOR atau London Interbank Offer Rate atau Prime Rate. LIBOR adalah tingkat untuk pinjaman antar bank dalam dolar di pasar euro dolar dengan pusat di London. Awalnya, pinjaman diikat pada Federal Funds Rate, namun pertumbuhan pasar euro dolar membuat LIBOR menjadi standar industri. Prime Rate biasanya digunakan untuk pinjaman jangka panjang, sementara Federal Funds dan LIBOR untuk pinjaman jangka pendek. Nah, skandal manipulasi LIBOR. Selama krisis keuangan, 5 bank besar atau Citigroup, JP Morgan, Barclays, RBS, dan UBS terbukti memanipulasi tingkat LIBOR.
Mereka mengakui bersalah dan membayar denda total sebesar 5,6 miliar US dollar pada tahun 2012, ditambah 3,8 miliar dolar sebelumnya. Manipulasi tingkat dasar ini menyebabkan redistribusi sumber daya yang sangat besar karena penggunaannya yang luas dalam berbagai instrumen keuangan dan pinjaman bisnis. Hmm. Yang berikutnya ada biaya dan prasyarat. Pinjaman biaya yang terkait dengan pinjaman terdiri dari tingkat kategori. Pertama adalah biaya organization untuk memproses aplikasi. Nah, kedua adalah prasyarat saldo kompensasi yang harus disimpan sebagai deposito tidak berbunga. Yang ketiga adalah prasyarat cadangan dari Federal Reserve. Saldo kompensasi menaikkan biaya efektif pinjaman bagi peminjam karena hanya sebagian dari pinjaman yang dapat digunakan. Sementara lembaga keuangan mendapat manfaat dari deposito tambahan. Contoh saldo kompensasi, jika peminjam meminjam $100 dengan prasyarat saldo kompensasinya sebesar 10%, maka peminjam harus menempatkan $10 di bank dan hanya dapat menggunakan $90. Ini menaikkan biaya efektif peminjam karena alasannya yang pertama, peminjam menggunakan dana lebih sedikit, dan yang kedua, deposito tidak berbunga, dan yang ketiga ada bank mendapat manfaat dari dana deposito tambahan. Nah, bagaimana nih kita menghitung return pinjaman return kotor yang dijanjikan per dolar pinjaman. Nah, kita bisa lihat ada rumus di sini. Teman-teman bisa baca beserta keterangannya. Nah, di sini penjelasan terkait rumus yang udah ditunjukkan di atas. Nah, pembilang menunjukkan aliran kas bruto kepada bank atau biasa disebut dengan biaya ditambah bunga. Nah, penyebutnya menunjukkan net proceed yang diterima pinjaman setelah saldo kompensasi dan prasyarat cadangan. Nah, contoh perhitungannya. Return pinjaman, misalkan sebuah bank memberikan pinjaman dengan kondisi berikut. Nah, tingkat peminjam itu sebesar 6%, lalu biaya organisasi sebesar 0,125%, lalu saldo kompensasinya sebesar 8%, dengan persyaratan cadangannya itu sebesar 10%. Maka bisa dilihat perhitungannya seperti yang teman-teman lihat. Maka didapatkan hasilnya sebesar 10,91%. Nah, interpretasi hasilnya, return aktual sebesar 10,91% lebih tinggi dari tingkat suku bunga yang dikutip sebesar 10%. Perbedaan ini disebabkan oleh dampak kumulatif dari biaya organization, saldo kompensasi, dan prasyarat cadangan. Manajer lembaga keuangan harus memahami bahwa return sebenarnya pada pinjaman dapat berbeda signifikan dari tingkat suku bunga yang dikutip. Yang penting untuk evaluasi probabilitas dan risiko pinjaman yang akurat. Nah, yang berikutnya adalah the control actually promised return on a loan. Nah, return yang dijanjikan atau dengan rumusnya satu tambah K adalah apa yang disepakati secara konseptual antara peminjam dan pemberi pinjaman. Namun, return yang sebenarnya dapat berbeda karena resiko default, yaitu resiko peminjam tidak mampu atau tidak bersedia membayar kembali pinjaman. Nah, return yang diharapkan per dolar pinjaman dihitung dengan rumus bisa dilihat teman-teman dengan keterangannya. Di mana semakin rendah probabilitas pembayaran kembali, semakin rendah return yang diharapkan dibandingkan return yang dijanjikan. Lalu yang berikutnya, hubungan antara tingkat pinjaman dan probabilitas pembayaran. Dalam praktik, tingkat suku bunga pinjaman atau biasa kita kenal simbolnya K dan probabilitas pembayaran kembali atau P tidak independen. Ketika bank menaikkan tingkat pinjaman dan biaya untuk mengkompensasi resiko, beban pembayaran yang lebih tinggi dapat membuat peminjam kesulitan keuangan sehingga menurunkan probabilitas pembayaran kembali.
Dengan kata lain, K dan P memiliki hubungan negatif. Dua dimensi kontrol risiko kredit. Nah, lembaga keuangan mengontrol risiko kredit melalui dua dimensi. Dimensi yang pertama ada harga dengan rumus 1 tambah K. Itu bagaimana menetapkan premi risiko yang sesuai untuk mengkompensasi risiko default. Yang kedua, dimensi jumlah, di mana membatasi jumlah kredit yang diberikan kepada peminjam beresiko tinggi. Lalu kedua dimensi ini bekerja sama untuk mengelola risiko. Yang berikutnya ada perbedaan pinjaman wholesale dan retail. Nah, pinjaman wholesale lebih dikontrol melalui dimensi harga dengan menetapkan premi risiko yang lebih tinggi. Sebaliknya, pinjaman retail atau konsumen lebih dikontrol melalui dimensi jumlah dengan membatasi ketersediaan kredit untuk peminjam beresiko tinggi. Di sini ada contohnya, bisa dilihat teman-teman. Nah, meskipun peminjam dua menawarkan tingkat lebih tinggi, return yang diharapkan justru lebih rendah karena resiko default yang jauh lebih besar. Nah, kesimpulannya, return yang diharapkan adalah hasil dari interaksi antara return yang dijanjikan dan resiko default. Bank harus menetapkan tingkat pinjaman yang cukup tinggi untuk menutupi resiko, tetapi tidak begitu tinggi sehingga mengurangi kemungkinan pembayaran kembali. Strategi yang tepat memerlukan keseimbangan antara dimensi harga dan dimensi jumlah dalam manajemen risiko kredit. Yang berikutnya, pengukuran risiko kredit. Pengukuran risiko kredit adalah proses untuk mengestimasi probabilitas default atau kegagalan bayar seorang peminjam. Informasi yang tersedia menuntut metode analisis yang digunakan. Yang pertama ada peminjam besar atau public, itu informasi lengkapnya berupa metode kuantitatif canggih. Lalu yang kedua ada peminjam kecil atau retail, berupa informasi terbatas, tetapi mencakupi analisis yang lebih sederhana. Yang ketiga, kemajuan teknologi membuat analisis kuantitatif semakin fleksibel untuk semua segmen. Nah, kesamaan pinjaman dan obligasi FI dapat menggunakan metode serupa untuk menganalisis default risk pada peminjam maupun obligasi, karena beberapa alasan keduanya menjanjikan pembayaran tetap atau terindeks secara berkala, dan keduanya memiliki prioritas klaim di atas pemegang saham, dan keduanya dilengkapi dengan perjanjian untuk menjamin pembayaran. Nah, dan yang terakhir ada pendekatan terpadu memungkinkan alokasi sumber daya analisis lebih efisien. Selanjutnya bisa dijelaskan teman saya, Kayla. Yes, di sini ada default risk metode. Para ekonom, analisis, dan manajer institusi keuangan telah menggunakan berbagai model yang berbeda untuk menilai resiko gagal bayar atau default risk pada pinjaman dan obligasi. Model-model ini bervariasi mulai dari model yang bersifat kualitatif hingga model yang sangat kuantitatif. Lebih lanjut, model-model ini tidak saling meniadakan. Seseorang manajer mungkin menggunakan lebih dari satu model untuk mencapai keputusan penentuan harga kredit atau credit pricing. Itu juga seperti penjatahan jumlah pinjaman atau loan quantity rasional, sebagaimana akan dibahas lebih lanjut di bawah ini. Baru-baru ini banyak waktu dan upaya telah dicurahkan untuk membangun model evaluasi risiko kredit yang sangat teknis. Banyak dari model ini menggunakan ide dan teknik yang serupa dengan model risiko pasar yang dibahas di bab 15. Kami akan menganalisis sejumlah model dalam dua kelompok besar, model kuantitatif dan model kualitatif. Di situ juga
Untuk bab ini secara tujuan membahas cara lembaga keuangan seperti bank atau perusahaan investasi menentukan apakah seseorang atau sebuah perusahaan layak diberi pinjaman dan seberapa besar risikonya jika mereka tidak bisa membayar kembali, yang disebut risiko gagal bayar. Di situ juga ada tadi kita bahas dua pendekatan utama kualitatif, yang dimana itu penilaian berdasarkan faktor non-angka seperti reputasi peminjaman, kualitas manajemen, atau kondisi ekonomi secara umum. Habis itu tadi ada kuantitatif, yang dimana itu penilaian berbasis data statistik, angka, dan rumus matematika yang rumit. Ini tuh mirip dengan cara orang menghitung fluktuasi harga saham di pasar. Memang ini sifatnya saling melengkapi. Manajer keuangan biasa tidak hanya pakai satu cara. Mereka bisa menggabungkan dua data dengan penilaian subjektif di pengalamannya untuk membuat keputusan lebih akurat. Terus untuk penentuan keputusannya, itu hasilnya dari model ini digunakan dua hal, yaitu pricing, menentukan berapa bunga yang pantas, semakin berisiko maka semakin mahal bunganya. Terus ada rationing, itu menentukan seberapa banyak uang yang boleh dipinjamkan atau malah pinjaman sama sekali jika risiko terlalu tinggi. Selanjutnya, next, ada model kualitatif atau sistem pakar. Sebelumnya inti model ini adalah penilaian subjektif oleh manajer berdasarkan pengalaman untuk menentukan kelayakan kredit. Ini ada 4 faktor utama atau borrower spesifik. 1, reputasi, itu histori pembayaran. Kalau bagus sama dengan bunga murah, baru atau buruk sama dengan bunga mahal. Leverage atau rasio utang tinggi sama dengan risiko bangkrut naik. Terus ketiga ada volatilitas laba, itu stabilitas keuntungan tidak stabil sama dengan resiko gagal bayar tinggi. Yang keempat ada anggunan, di mana jaminan aset ada jaminan resiko bank berkurang. Nah, di hari hasil akhir ini penentuan suku bunga dan batas jumlah pinjaman. Untuk dijelasin lebih dalam itu ada untuk selanjutnya itu ada di mana mengenai model kualitatif ini. Kalau secara logika dibalik cara bank atau lembaga keuangan menilai nasabahnya secara subjektif. Model ini tuh disebut dengan expert system atau sistem pakar. Karena keputusan akhirnya tidak murni jam dari kalkulator, melainkan dari jam terbang dan pertimbangan manusia atau manajer kredit. Kalau misalnya ditanya kayak kenapa informasi private-nya penting, lembaga keuangan tuh sering kali menghadapi masalah atau asimetri informasi. Jadi kayak nasabah tahu lebih banyak tentang kondisinya daripada bank. Untuk mengatasinya itu manajer melakukan namanya analisis data internal, melihat mutasi rekening tabungan atau riwayat kredit sebelumnya di bank yang sama. Terus ada yang kedua tuh analisis data eksternal, di mana tuh kita membeli laporan dari biro kredit seperti Pevindo di Indonesia untuk melihat apakah nasabah punya masalah di bank lain. Terus untuk menjelaskan secara lebih dalam mengenai faktor spesifik peminjaman, ini ada beberapa penjelasan kenapa faktor tadi itu sangat krusial dalam menentukan nasabah tersebut layak atau tidak. Pertama itu ada di reputasi atau the character. Itu modal paling berharga bagi peminjam. Peminjam lama yang selalu bayar tepat waktu akan mendapatkan kepercayaan yang bisa menurunkan bunga. Bagi perusahaan baru atau startup, karena ini tuh nggak punya reputasi, mereka dianggap beresiko tinggi sehingga bunga mereka tuh jauh lebih mahal. Terus selanjutnya itu ada leverage atau tadi struktur utang. Bisa dibayangkan kalau misalnya perusahaan punya utang jauh lebih besar daripada modalnya. Sebagian besar keuntungan mereka tuh hanya habis untuk bayar bunga. Jika ekonomi sedikit melambat, mereka tuh bisa langsung bangkrut. Itu makanya kenapa bank
harus sangat teliti melihat rasio utang terhadap modal atau debt to equity ratio. Terus tadi ada yang ketiga, volatilitas pendapatan. Di sini tuh bank lebih menyukai perusahaan yang untungnya stabil, meskipun tidak terlalu besar daripada perusahaan yang untungnya bisa melonjak tinggi, tapi anjloknya tuh drastis, sehingga perusahaan komoditas atau heritage, stabilitas pendapatnya itu meminjam cicilan akan selalu terbayar setiap bulan. Tadi ada anggunan atau kolateral, ini tuh pengaman terakhir jika semua faktor di atas tuh gagal. Bank akan menyita aset ini. Maka pentingnya hierarki dalam obligasi ada kasta klaim aset atau pemegang mortgage bond, yaitu obligasi dengan jaminan gedung atau tanah lebih aman daripada pemegang subordinate debenture yang hanya mendapatkan sisa-sisa aset setelah semua pihak akan dibayar. Ini tuh juga ada kelemahannya. Pertama tuh subjektivitas tinggi. Dua manajer bisa memberikan keputusan yang berbeda untuk satu nasabah yang sama. Kedua tuh nggak konsisten atau kayak bergantung pada pengalaman individu sang pakar. Habis itu yang terakhir tuh sulit untuk diukur dalam skala besar karena susah untuk menilai ribuan nasabah kecil secara manual satu persatu. Di langkah selanjutnya itu membahas market specific factor. Ini tuh tentang kondisi ekonomi dan suku bunga. Habis itu next di market specific. Ini ada dua faktor utama market specific. Satu itu satu siklus bisnis, resesi, sektor barang mewah, mobil, rumah yang berisiko tinggi. Sektor kebutuhan pokok pangan lebih aman. Dampaknya itu bank membatasi pinjaman saat ekonomi lesu. Yang kedua, tingkat suku bunga. Bunga tinggi sama dengan beban cicilan naik dan hanya peminjaman berisiko tinggi yang berani meminjam. Terus dampaknya risiko gagal bayar secara umum meningkat. Seterusnya ada alat bantu Objective Risk Management Association sumber data industri untuk mengubah penilaian subjektif menjadi angka yang lebih terukur atau kuantitatif. Oke, ini untuk yang ke slide 3. Ini tuh ngebahas tentang kondisi eksternal di luar kendali peminjam yang mempengaruhi keputusan bank dalam memberi kredit. Jadi penjelasannya itu untuk siklus bisnis atau the business cycle ada di dalam kesehatan ekonomi secara nasional sangat menentukan risiko gagal bayar. Satu, saat resesi. Resesi itu di mana sektor barang mewah atau tanah lama, mobil, rumah, kulkas, paling beresiko karena konsumen tuh akan menunda pembelian. Sebaliknya, sektor barang kebutuhan pokok kayak makanan, pakaian itu cenderung lebih aman. Tapi dampaknya, bank akan memperkerat kucuran kredit atau kredit rationing yang tadi kita bahas saat ekonomi lesu, terutama bagi peminjam kecil yang tidak punya akses ke sumber dana lain. Terus yang kedua tuh ada tingkat suku bunga atau the level of interest rate. Ini tuh suku bunganya biasanya lebih tinggi, terjadi karena kebijakan moneter yang ketat. Dari beban peminjamannya itu biasa bunga itu tinggi membuat cicilan lebih berat, sehingga risiko gagal bayar secara umum itu naik. Yang kedua tuh perilakunya beresiko, karena suku bunga tinggi dapat memicu adverse selection, di mana tuh hanya nasabah yang sangat beresiko nekat yang mau meminjam atau memaksa nasabah untuk mengambil proyek yang terlalu berbahaya demi menutupi biaya bunga yang mahal. Habis itu, misal kita transisi ke model kuantitatif, ini tuh penilaiannya tidak terlalu subjektif. Manajer tuh menggunakan data dari lembaga seperti Risk Management Association. Di sini ada fungsi RMA, itu menyediakan data perbandingan atau benchmark dari ribuan industri, rasio keuangan, rata-rata, dan tren data selama 5 tahun. Tujuannya juga itu mengubah penilaian yang tadinya pakai kayak perasaan kualitatif menjadi lebih objektif menggunakan angka dan statistik yaitu kuantitatif. Untuk secara intinya itu manajer bank tidak hanya melihat siapa yang meminjam,
faktor internal, tapi juga melihat kapan mereka meminjam dan siklus ekonomi dan berapa biayanya suku bunga. Terus kita bisa lanjut ke faktor eksternal dalam penilaian risiko kredit. Di sini ada siklus bisnis, kondisi ekonomi sangat mempengaruhi peluang gagal bayar saat resesi. Sektor barang mewah, mobil, properti yang paling beresiko, sementara kebutuhan pokok lebih stabil. Bank biasanya memperketat pinjaman, yaitu pada periode ini. Terus ada tingkat suku bunga yang tinggi meningkatkan beban cicilan dan risiko gagal bayar. Fenomena ini juga memicu adverse selection di mana hanya peminjam yang sangat berisiko yang tetap berani mengajukan pinjaman. Yang ketiga ada objektivitas atau via RME. Manajemen menggunakan data risk management association sebagai tolak ukur industri data historis dan rasio keuangan dari ratusan ribu perusahaan untuk mengubah firasat kualitatif menjadi keputusan yang kuantitatif. Itu sebentar. Itu ada di sama penjelasannya tentang manajemen risiko kredit. Ini tuh lebih ngejelasin mengapa seorang manajer bank tidak boleh hanya melihat siapa yang meminjam, tapi juga harus melihat kapan dan dalam kondisi apa pinjaman itu diberikan. Jadi untuk ini ada the business cycle, kondisi di mana ekonomi makro memiliki dampak langsung terhadap arus kas atau cash flow peminjam. Itu juga manajer risiko harus menganalisis di posisi mana siklus ekonomi saat ini berada. Misal sektor barang tahan lama versus kebutuhan pokok. Barang tahan lama itu atau consumer durables biasanya kayak otomotif properti, elektronik besar. Sektor itu sangat sensitif terhadap resesi. Ketika ekonomi lesu, orang akan menunda membeli mobil atau rumah baru. Akibatnya, perusahaan di sektor ini lebih rentan mengalami gagal bayar atau default. Terus kalau misalnya barang kebutuhan pokok atau non-durable seperti makanan, obat-obatan, dan pakaian dasar, sektor ini lebih tahan banting karena orang tetap harus makan meskipun ekonominya sedang sulit. Terus selanjutnya itu ada kayak terus di sini tuh ada kayak penjatahan kredit atau kredit rationing saat resesi. Bank biasanya melakukan pengetatan. Mereka tuh lebih memilih pemegangan uang tunai daripada meminjamkan ke bisnis yang berisiko. Ini juga menciptakan efek domino bagi perusahaan kecil yang tidak punya sumber pendanaan alternatif seperti menjual surat utang di pasar modal, sehingga mereka bisa bangkrut hanya karena kekurangan likuiditas. Habis itu tuh ada tingkat suku bunga atau the level of interest rates. Suku bunga tuh biasa ditentuin sama kebijakan Bank Sentral atau Bank Indonesia. Perubahan bunga memiliki pengaruh psikologis dan finansial yang besar. Kenapa? Karena ada beban pembayarannya juga kan. Jadi suku bunga yang tinggi secara otomatis menaikkan beban bunga yang harus dibayar peminjam. Tapi jika pendapatan peminjam tetap, namun bunga naik, margin keuntungan mereka nipis, dan resiko gagal bayar jadinya tuh meningkat. Terus ada kayak masalah adverse selection atau seleksi itu yang ngerugiin. Untuk ini tuh di mana kayak bank memasang bunga terlalu tinggi, nasabah yang jujur dan aman justru mundur karena merasa bisnis mereka tidak akan sanggup menutup biaya bunga tersebut. Akibatnya yang tersisa di antrian pinjaman hanyalah nasabah yang nekat atau memiliki proyek yang sangat berisiko. Habis itu ada di sini ada resiko spekulasi mengenai suku bunga tinggi kadang mendorong peminjam untuk mengambil risiko yang lebih besar demi mengejar keuntungan ekstra agar menutupi biaya pinjaman yang mahal. Habis itu tadi kita juga ngebahas Risk Management Association. Ini tuh nggak boleh pakai firasat dalam menilai faktor pasar. Mereka tuh butuh standar yang kuat. Contohnya tuh kayak yang tadi Risk Management Association. Terus ada kayak data perbandingan, menyediakan rata-rata tuh dari sekitar 400 industri. Jika seorang nasabah mengklaim perusahaan sehat, manajer akan membandingkan rasio keuangan dengan data RMA. Jika rasio nasabah tersebut jauh di bawah rata-rata industri itu, sinyalnya bahaya atau red flag. Seperti itu. Terus kayak
kita bisa juga pakai analisis yang tren 5 tahun. Jadi RMA itu memberikan data historis selama 5 tahun untuk membantu manajer melihat ini penurunan kinerja nasabahnya, fenomenanya siklus bisnis atau memang kesalahan manajemen internal. Terus ada standarisasi. Jadi kayak misalnya menggunakan data dari lebih dari 100.000 peminjam komersial, manajer bisa beralih dari penilaian kualitatif atau subjektif ke arah model kuantitatif objektif yang lebih teknis dan akurat. Jadi kalau misalnya kita simpulin tuh faktor eksternal bisa membatalkan niat bank untuk memberi pinjaman meskipun peminjamnya adalah orang yang terpercaya. Tapi jika ekonomi sedang resesi atau suku bunga sedang melonjak, resiko sistematik meningkat dan manajer risiko akan cenderung lebih pelit dalam mengucurkan kredit guna melindungi aset bank. Next, di model kuantitatif penilaian risiko berbasis data. Di sini tuh dijelasin ada satu model logit di mana tuh fungsinya menghitung probabilitas gagal bayar. Terus keunggulannya memastikan hasil perhitungan selalu berada di rentang 0 hingga 1. Jadi kayak 0% sampai 100% agar logis secara statistik. Terus di sini keduanya ada Altman Z-Score atau skor kredit. Metode ini tuh menggabungkan 5 rasio keuangan, likuiditas, laba, efisiensi dan lain-lain menjadi satu angka skor. Jadi kayak klasifikasi ini ada tulisannya kalau abu-abu waspada, ini bahaya atau gagal bayar seperti itu. Terus untuk ketiga itu ada kelemahan utamanya kayak kaku hanya membedakan gagal atau lancar, tapi mengabaikan kondisi diantaranya. Terus ada data historis, bobot angka bisa tidak relevan jika kondisi ekonomi atau jenis industri berubah. Terus abaikan non angka, tidak menghitung faktor reputasi dan hubungan baik nasabah. Terus yang keempat ada model modern. Ini ada RROC, hitung untung berdasarkan beberapa risiko. Auction model, gunakan nilai pasar aset untuk prediksi kebangkrutan. Terus ada mortality rate, itu di mana analisis risiko berdasarkan umur pinjaman. Jadi kalau misalnya kita lihat yang secara mendalam di model kuantitatif, ini tuh lebih berfokus pada kayak bagaimana matematika digunakan untuk memprediksi kegagalan sebuah perusahaan. Terus kayak apa saja sih jebakan di dalamnya? Yang pertama tuh tadi ada evaluasi model atau dari regresi linear ke logit. Model awal mencoba memprediksi peluang gagal bayar dengan rumus regresi linear sederhana. Namun ada masalah teknis kayak hasil hitungannya bisa menunjukkan angka negatif atau di atas 100%. Jadi kalau misalnya secara logika peluang itu tidak mungkin. Biasanya tuh model logik itu digunakan untuk menjinakkan angka tersebut melalui fungsi logistik. Berapapun angka yang keluar dari rumus regresi, hasilnya akan selalu dipetakan di antara 0 pasti bayar dan 1 pasti gagal. Ini memberikan estimasi peluang yang lebih realistis bagi manajer risiko. Terus di sini yang keduanya tuh ada analisis diskriminan linear atau Altman Z-Score. Ini tuh model paling yang terkenal atau legendaris di dunia keuangan yang dikembangkan oleh Edward Altman. Itu memberikan probabilitas model kayak skor Z yang mengklasifikasi perusahaan ke dalam zona risiko. Jadi ini untuk rumus rinci dan logikanya ada likuiditas. Jadi mengukur aset lancar, perusahaan kekurangan modal kerja biasa paling cepat tuh tumbang. Terus ada probabilitas kumulatif, itu kayak tentang keuntungan. Jadi kalau misalnya perusahaan itu yang stabil biasanya punya laba ditahan tinggi. Terus juga ada produktivitas aset kayak efektif aset yang menghasilkan laba dipotong pajak dan bunga. Ini tuh jadi kayak ada indikator vital untuk keberlangsungan bisnis. Terus ada solvabilitas pasar di mana kayak kita ngukur kepercayaan pasar saham dibanding tumbukan utang perusahaan. Terus ada efisiensi menunjukkan kemampuan manajemen dalam menggunakan aset dan mencetak penjualan. Jadi kayak ada zona keputusannya kayak dari Z 2,9 tuh safe zone, perusahaannya sehat, resiko gagal. Terus kalau misalnya ada gray zone
Itu berarti area abu-abu, bank harus waspada dan melakukan analisis tambahan. Terus ada kayak di stress zone itu kemungkinan besar akan bangkrut dalam waktu dekat. Habis itu ada kelemahan yang dan keterbatasan model. Ini penting sih untuk dianalisis karena kan untuk terlihat akurat ya karena berbasis angka. Jadi kayak misalnya hanya hitam putih ini biasanya hanya membedakan gagal dan tidak gagal. Adanya namanya default teknis itu biasanya tuh telat bayar bunga seminggu yang belum tentu berarti perusahaan akan bangkrut total. Terus ada masalah stabilitas bobot, berarti ada angka penggali. Itu didapat itu dari data masa lalu, kondisi ekonomi berubah. Misalnya kayak apa yang penting di tahun 1960-an mungkin berbeda dengan kondisi ekonomi digital saat ini sih. Terus yang ketiga ada abaikan atau intangibles kayak hal yang tak terwujud. Model angka, terus ada kemandirian variabel. Terus lanjut di sini ada kayak 4 model menuju neo approach itu ada kelemahannya, ada yang tadi kita jelasin di mortality rate itu kayak kita menghitung resiko berdasarkan berapa lama pinjaman itu sudah berjalan seperti tabel kematian asuransi jiwa. Terus ada ini ada REROC itu disingkatan dari risk adjusted return on capital. Jadi di mana kita menghitung apakah keuntungan dari bunga sebanding dengan resiko modal yang dipertaruhkan. Terus ada option models itu menggunakan teori Black Scholes untuk melihat apakah nilai aset perusahaan jatuh di bawah nilai utangnya. Jadi kayak ya udah berarti kita membantu untuk penyaringan cepat ribuan nasabah, tetapi bagi manajer angka tersebut bukanlah terakhir. Mereka tetap harus gabungin dengan penilaian kualitatif, reputasi siklus bisnis untuk mendapatkan gambaran resiko yang utuh. Terus next di model struktur term prediksi resiko via pasar obligasi. Ini tuh ada kayak konsep utamanya menilai peluang gagal bayar dengan menganalisis selisih bunga yield spread antara obligasi perusahaan dan obligasi pemerintah atau treasury yang bebas risiko. Indikator pasarnya itu semakin lebar standar selisih muka, semakin tinggi resiko gagal bayar yang dirasakan pasar. Terus ini ada substitusi agunan yang dimana menurunkan premi risiko secara langsung dan peluang bayar adalah substitusi sempurna dalam penentuan harga. Habis itu ada probabilitas marginal dan kumulatif menggunakan forward rate untuk menghitung peluang gagal bayar di masa depan, misalnya kayak tahun kedua, ketiga, dan seterusnya berdasarkan kurva imbal hingga saat ini. Kelebihannya itu bersifat forward looking atau berorientasi masa depan dan objektif karena berbasis data pasar ini. Ini tuh unik karena bank tidak lagi memeriksa laporan keuangan secara manual, melainkan kayak mendengarkan apa yang dikatakan pasar melalui harga obligasi. Misalnya nih, kalau misalnya kita jelasin konsep dasarnya kan menilai suku bunga, berarti pasar modal menganggap obligasi pemerintah atau treasury sebagai beban resiko atau risk free. Jadi jika obligasi perusahaan memiliki bunga lebih tinggi, selisihnya tuh dianggap seperti harga dari resiko gagal bayar perusahaan tersebut. Ratingnya sebagai filter. Lembaga seperti ini tuh biasa ada di dalam beberapa kelas kayak A dan sampai C model itu kayak guna informasi rating sebagai dasar melihat seberapa besar yang pantas bagi masing-masing kelas. Terus tadi ada abstraction information, ini bank tidak lagi menjadi pengolah informasi utama melainkan menjadi penafsir data pasar. Terus probabilitas gagal bayar satu periode, misal kayak bayangin bank ingin tahu probabilitas nasabah membayar kembali, bank akan membandingkan return investasi yang beresiko dengan investasi yang aman. Jadi kalau misalnya kayak keseimbangan tanpa bangunan, kita bank meminjamkan bunga dan ada peluang uang itu kembali. Maka ekspektasi hasilnya adalah ini harus sama dengan hasil dari treasury. Terus kalau misalnya efek angunannya dalam dunia nyata, jika nasabah gagal bayar, bank tidak kehilangan semuanya karena ada angunan. Misalkan bank bisa menarik kembali 60% dari nilai pinjaman.
Dari sini kita juga bisa melihat bahwa anggunan probabilitas adalah substitusi jika anggunan sangat besar seperti itu. Terus ada analisis atau multi periode tahun kedua dan seterusnya. Kalau secara teknis itu manajer risiko ingin tahu jika nasabah selamat di tahun ke-1, berarti seberapa berapa peluang mereka gagal di tahun kedua. Jadi ini kayak forward trace itu untuk menghitung. Kita menggunakan bunga untuk periode masa depan yang dikunci dari sekarang. Terus kayak ada rumus peluang tahun kedua, kayak treasury tahun depan, ada bunga koperasi tahun depan. Terus selanjutnya ada probabilitas kumulatif, di mana tuh total risiko selama seluruh masa pinjaman. Jika ada peluang selamat tahun pertama dan tahun kedua, maka peluang gagal total dalam 2 tahun. Ini ada, nanti mungkin bisa diajarin tentang langkah-langkahnya. Terus ada, berarti ini masalah utama dalam model ini tuh, satu tuh pasar tidak liquid. Obligasi koperasi terutamanya ya bukan perusahaan raksasa ya, jarang diperdagangkan, harga seringkali mati atau tidak akurat. Terus ada asumsi no upgrade, ini tuh model untuk mengasumsikan pasar efisiensi sempurna, padahal kenyataannya sering ada anomali atau kepanikan pasar yang mengacaukan perhitungannya. Ketiga itu ada ketergantungan pada rating, di mana tuh lembaga rating telat nurunin peringkat perusahaan seperti pada krisis 2008, maka model ini akan memberikan hasil yang salah. Jadi kalau misalnya dirinciin itu model struktur term itu sangat kuat karena objektif dan dinamis, mencerminkan ketakutan pasar secara real time, namun ia membutuhkan pasar obligasi yang aktif agar datanya valid. Next, di model mortalitas atau analisis risiko kredit historis, ini tuh utamanya tuh mengukur risiko kredit dengan mengadopsi tabel atau angka kematian asuransi jiwa untuk menghitung probabilitas gagal bayar obligasi atau pinjaman berdasarkan data masa lalu. Jadi kayak ada poin pentingnya itu ada marginal mortality rate, probabilitas spesifik suatu kredit akan gagal bayar pada tahun tertentu setelah diterbitkan, misal tahun 1, tahun 2, dan seterusnya. Terus basis rating, tingkat kegagalan dihitung per kelas kualitas kredit. Semakin rendah rating, semakin tinggi tingkat mortalitas. Terus yang ketiga ada probabilitas kumulatif menggunakan marginal mortality rate tahunan untuk memprediksi total risiko gagal bayar selama jangka waktu pinjaman. Misalnya dalam total risiko itu 10 tahun. Terus ada kritik utama bersifat backward looking berbasis masa lalu. Dan ini sangat sensitif terhadap kejadian ekstrim suatu perusahaan besar, contoh kasusnya WorldCom. Nah, ini kalau misalnya kita jelasin, ini tuh modelnya bekerjanya mirip dengan cara perusahaan asuransi jiwa menghitung premi berdasarkan tabel kematian atau aktuarial, namun diterapkan pada umur obligasi dan pinjaman. Untuk itu kita belajarnya tuh dari sejarah, filosofi model belajar dari sejarah berbeda dengan model pasar. Lihat harga hari ini, terus model mortalitas bertanya secara historis dari semua perusahaan berating B, berapa persen yang bangkrut pada tahun pertama, kedua, dan seterusnya. Itu ada survival rate, peluang sebuah obligasi bertahan hidup atau tidak gagal bayar di tahun pertama. Terus ada tadi kan marginal mortality rate, peluang gagal bayar pada tahun tertentu dengan syarat obligasi tersebut masih bertahan hingga awal tahun tersebut. Lalu ada mekanisme perhitungan marginal mortality rate itu dengan meningkatkan tingkat mortalitas marginal pada tahun dan manajer bank menghitung risiko tersebut. Itu kayak tentang obligasi yang sudah gagal di tahun pertama, obligasi yang dilunasi lebih awal, obligasi yang jatuh tempo atau masuk ke dana pelunasan atau sinking fund. Terus ada probabilitas kumulatif, risiko jangka panjang. Jadi kayak bank tuh pengen tahu berapa total risiko sama seluruh masa pinjaman. Misal tadi kayak tadi 10 tahun. Berarti jika ada probabilitas bertahan hidup tiap tahun, maka probabilitas kumulatif gagal bayar dihitung sebagai data historis. Kayak gitu. Terus ada kelemahan utama, masa lalu, masa depan. Model itu murni sejarah. Jadi kalau misal terjadi krisis ekonomi belum ada sebelumnya, data historis tahun 97-an tidak bisa memprediksi kegagalan hari ini. Terus tadi kan kita sempat ngebahas tentang kasus WorldCom 2002. Itu model itu sensitif karena nilai nominal suatu perusahaan raksasa yang bangkrut bisa membuat statistik satu kelas rating terlihat sangat buruk.
padahal perusahaan lain di kelas tersebut baik-baik saja. Terus di sini ada sensitivitas ukuran sampel. Jika dalam kategori misalnya CCC hanya sedikit perusahaan, maka satu kegagalan saja akan membuat tingkat mortalitas terlihat ekstrem, yang mungkin tidak mewakili resiko industri. Seperti itu. Jadi kalau misalnya kayak untuk kita simpulkan secara analisis, pendekatan mortalitas memberikan standar nyata tentang performa kredit jangka panjang. Namun karena sifatnya melihat ke belakang, ia paling efektif digunakan sebagai pembanding benchmark untuk model kuantitatif lain, bukan sebagai satu-satunya alat pengambil keputusan. Seperti itu. Lanjut, next. Next. Di RROC Risk Adjust. Ini ada risk adjust return on capital. Tadi kita sempat juga bahas ya ini. Terus konsep utamanya mengukur probabilitas pinjaman bukan dari total aset, melainkan dari seberapa efisien pinjaman tersebut menggunakan modal yang beresiko atau capital at risk. Jadi poin penting untuk slide ini itu ada di filosofi. Jadi laba bersih disesuaikan dengan unexpected loss atau risiko ekstrim, bukan hanya pendapatan bunga kotor. Terus untuk aturan keputusannya itu ada pinjaman diterima hanya jika RRC target draw imbah hasil yang diminta pemegang saham. Terus kayak ada estimasi rasio penyebut di mana satu metode durasi mengukur sensitivitas nilai pinjaman terhadap lonjakan premi risiko besar. Terus ada kayak metode statistik menggunakan perkalian antara unexpected default rate, skenario terburuk, dan loss given default atau kerugian real. Manfaatnya apa sih? Manfaatnya itu sebagai alat penentuan harga atau pricing tool jika resiko naik. Jadi bunga harus naik agar RRC tetap memenuhi target. Nah, kalau untuk model yang ini tuh mengubah cara bank memandang keuntungan dari sekedar angka pendapatan menjadi efisiensi penggunaan modal. Tadi kan sempat dibahas tentang filosofi ya, mengapa RO saja nggak cukup? Itu karena RO itu return on asset memiliki cacat besar. Ia menganggap semua aset itu memiliki resiko yang sama. Jadi kalau kita memperbaiki ini dengan prinsip jangan beritahu saya ya berapa besar untungnya, tapi beritahu saya berapa besar resiko modal yang harus saya pertaruhkan untuk mendapatkan keuntungan tersebut. Itu kalau RROC. Dia ada expected loss di mana kerugian rata-rata sudah diantisipasi atau ditutupi oleh cadangan biaya atau provisi. Terus ada unexpected loss, itu kerugian ekstrim atau kejadian langka. Ini tuh harus ditutupi oleh modal kapital. Jadi ini RRC itu berfokus pada risiko ekstrim. Terus ada kayak komponennya itu adalah pendapatan bersih. Jadi ini adalah sisa uang setelah semua kewajiban operasional dipenuhi, kayak pendapatan, spread bunga, ditambah biaya provisi, dibagi fees. Jadi kayak sebenarnya total pinjaman, pengurangan dan segala macam. Terus kayak penyebut atau capital at risk, risiko pinjaman itu tuh bagian paling kompleks karena mencoba mengukur berapa banyak uang yang bisa hilang dalam kondisi terburuk. Jadi kayak ada dua pendekatan, satu pendekatan durasi berbasis pasar. Itu melihat bagaimana nilai pinjaman turun jika premi risiko di pasar melonjak. Terus habis itu di sini diambil dari skenario terburuk. Misal perubahan spread obligasi di pasar saham atau obligasi. Jadi jika spreadnya naik drastis, nilai pinjaman dianggap anjlok. Itulah modal yang berarti harus disiapkan. Terus kedua itu ada pendekatan statistik di mana itu bakal gagal bayar. Contohnya tuh kayak unexpected default rate. Jadi kalau misalnya kita gagal bayar 1%, dalam kondisi krisis bisa mencapai 4%. Nah, maka 4% inilah yang dipakai. Terus ada LGD di mana tuh seberapa banyak uang yang benar-benar hilang. Jadi kita nggak bisa tagih atau disita nggunanya. Terus tadi ada mekanisme keputusan atau benchmark. Bukan, jadi tuh RRC itu bukan kayak statistik aja, tapi melainkan alat bantu keputusan atau kayak decision tool yang tadi kita bahas sempat juga kan di slide itu dilihat. Itu pinjamannya harus disetujui, tapi pinjaman ini menambah nilai bagi pemegang saham. Tapi ketika yang pinjaman ditolak atau dinegosiasikan ulang. Jadi kayak cara menyehatkan pinjaman yang rendah tuh nasabah harus memiliki risiko tinggi.
Jadi jika seorang nasabah memiliki risiko tinggi atau penyebut besar, ROC-nya naik, manajer pasti akan kayak menaikkan bunga spread atau menaikkan biaya administrasi. Ketiga tuh meminta anggunan tambahan. Terus yang keempat, tadi kan ada keunggulan RRC dibanding model lain tuh. Pertama, integrasi harga dan resiko. Ini tuh menentukan bunga yang adil sesuai dengan resiko nasabah. Terus kedua ada kayak konsistensi, memungkinkan bank membandingkan pinjaman korporat besar dengan kredit pemilik rumah kayak KPR secara apple to apple karena semuanya diukur berdasarkan efisiensi modal. Terus kayak tentang kepatuhan regulasi ini tuh sejalan dengan aturan Basel atau regulasi perbankan internasional. Ini neken banget pada kecukupan modal. Jadi kayak kalau misalnya kita mau lihat ringkasannya itu kayak ada fungsi strategisnya itu dia nih sebagai penentu apakah pinjaman layak diberikan dan berapa bunga yang harus dikenakan agar bank tetap untung pada resiko. Boleh dilanjut di prediksi resiko berbasis nilai pasar. Next. Next. Ini ada prediksi resiko berbasis nilai pasar atau KMV. Ini ada model opsi. Pertama tuh prediksi resiko berbasis nilai pasar. Jadi konsep utamanya memandang ekuitas perusahaan sebagai opsi beli atas asetnya gagal bayar terjadi secara matematis jika nilai pasar aset jatuh di bawah nilai utang. Terus logika strukturalnya itu pemegang saham hanya akan membayar utang jika nilai aset si A kecil dan nilai utang jika mereka akan membiarkan opsi hangus dan memilih gagal bayar default. Nilai expect default atau probabilitas spesifik bahwa nilai aset perusahaan akan jatuh di bawah kewajiban utangnya dalam periode tertentu. Di sini ada distance for default atau DFD. Ini seberapa banyak bantalan atau standar deviasi yang dimiliki perusahaan sebelum menyentuh titik bangkrut. Terus ada keunggulan utamanya memberikan peringatan dini yang jauh cepat daripada rating tradisional karena menggunakan data pasar saham yang real time. Kelemahannya ini tergantung pada efisiensi pasar saham dan sulit diterapkan pada perusahaan tertutup atau private firms. Untuk model ini tuh model opsi sering digunakan sebagai model struktural karena ia membedah struktur nilai perusahaan untuk mencari tahu mengapa dan kapan sebuah perusahaan akan gagal bayar. Jadi di sini itu satunya ada skenario untung kayak ekuitas adalah opsi beli atau call option. Model ini berdasarkan pada teori Nobel, Merton, Black, and Scholes. Intinya tuh kayak pemegang saham memiliki hak, bukan kewajiban untuk membayar utang perusahaan. Kalau misalnya secara skenario untungnya, jika nilai pasar perusahaannya jauh lebih besar daripada utangnya, maka pemegang saham akan membayar utang dan mengambil sisa keuntungannya. Terus untuk misalnya skenario gagalnya, jika proyek perusahaan gagal dan nilai aset jatuh di bawah nilai utang, maka pemegang saham akan menggunakan opsi gagal bayar mereka. Mereka akan menyerahkan aset yang tersisa ke bank dan pergi tanpa harus membayar sisa utangnya. Terus ada kayak dia menjual opsi jual kayak rating put option. Jadi bagi bank atau pemberi pinjaman memberikan utang secara dengan menjual opsi kepada perusahaan. Nah, boleh di next. Next AST. Ini ada summary yang tadi kita percepat. Di sini ada summary tentang satu dasar pengembalian dan penilaian. Jadi di sini imbal hasil pinjaman ditentukan oleh bunga, biaya profesi, jangka waktu, dan saldo kompensasi. Terus ada faktor analisis menggabungkan profesi spesifik nasabah, reputasi leverage dengan kondisi pasar. Terus ada taksonomi model risiko, kualitatif, dan scoring penilaian 5C.
dan model statistik Zikor-Logit untuk klasifikasi cepat-cepat nasabah versus bangkrut. Terus model struktural dan pasar, term struktur membaca probabilitas gagal bayar dari selisih bunga obligasi. Terus ada mortality rate berbasis data histori kegagalan obligasi serupa di masa lalu. Terus ada RRC mengukur probabilitas berdasarkan model yang pertaruhkan atau capital at risk. Ada option menggunakan harga saham dengan prediksi kebangkrutan secara real time. Terus ketiga ini tujuan akhir dari transformasi data keuangan menjadi angka probabilitas yang akurat untuk menentukan apakah pinjaman layak diberikan dan berapa harga bunga yang adil secara risiko. Oke, untuk bagian penutup atau ringkasan yang tadi saya udah baca, itu ada poin utamanya kayak satu itu tadi karakteristik dan imbal hasil pinjaman. Berarti sebelum menilai risiko, bank harus memahami komponen komponen yang membentuk keuntungan mereka. Terus kayak ada origination fees, biaya admin di awal, terus compensating balance, saldo minimum yang wajib ditinggalkan peminjam di rekening. Terus ada maturity atau jangka waktu pinjaman. Terus yang kedua model kualitatif, pendekatan tradisional, model menggunakan analisis subjektif dari petugas kredit terhadap dua faktor. Terus model kuantitatif dasar atau kredit atau kredit scoring ini menggunakan statistik untuk memberikan skor pada nasabah agar bisa diklasifikasi berdasarkan risiko gagal. Terus ada model kuantitatif lanjutan, ini adalah model yang lebih ketat karena menggabungkan teori keuangan dengan dasar data pasar real. Habis itu ada kayak transisi yang memahami risiko per nasabah. Selanjutnya adalah mengolah risiko portofolio. Dah, boleh dilanjut oleh teman saya. Nah, di sini ada beberapa pertanyaan yang sudah kami sediakan, yang kami ambil dari buku. Ada sebanyak 5 pertanyaan yang sudah kami jawab. Dan mungkin nomor 1 sama nomor 2 saya yang akan menjawab. Selanjutnya nomor 3 itu ada Ray, teman saya. Dan yang terakhir 4 dan 5 itu ada teman saya, Kayla. Yang pertama, mengapa credit risk analysis penting dalam FI risk management dan apa aktivitas terbaru yang memperumit penilaian risiko? Nah, analisis risiko kredit penting karena pinjaman adalah aset terbesar bank dan default dapat mengakibatkan kerugian serius, mengurangi likuiditas dan memicu krisis. Regulator menetapkan capital ratio berdasarkan exposure kredit dan pricing pinjaman melakukan analisis akurat. Aktivitas terbaru yang memperumit penilaian antara lain yang pertama ada securitization yang memisahkan pemberi pinjaman dari manajemen risiko, menciptakan moral hazard, dan yang kedua ada inovasi produk kompleks seperti kredit derivatif dan CDOS yang menyembunyikan risiko sebenarnya. Yang ketiga ada krisis keuangan yang menunjukkan aset aman sangat beresiko dan korelasi default meningkat saat pasar produk pada saat pasar buruk. Yang keempat ada leverage tingkat tinggi dan saling ketergantungan antar bank menciptakan risiko sistematik. Dan yang kelima ada model risiko historis menjadi usang dengan perubahan ekonomi cepat. Dan yang keenam ada praktik underwriting yang lemah akibat kompetisi agresif yang menurunkan standar kredit. Lalu soal yang kedua, apa perbedaan secure dan unsecure loan? Dan siapa menanggung resiko dalam fixed rate loan dan bagaimana FI lebih suka floating rate? Nah, secure loan didukung oleh kolateral atau real estate atau peralatan dengan tingkat bunga lebih rendah karena resiko lebih kecil. Sementara unsecured loan tanpa jaminan memiliki bunga lebih tinggi. Dalam fixed rate loan, menanggung resiko utama karena jika suku bunga naik,
FI terkunci pada rate rendah, yang menyebabkan opportunity cost, penurunan nilai aset, dan reinvestment risk. FI lebih suka floating rate, terutama untuk pinjaman jangka panjang karena beberapa alasan. Yang pertama, melindungi dari interest rate risk dengan mengikuti perubahan pasar. Yang kedua, menciptakan natural hedge antara aset dan liabilitas. Dan yang ketiga, melindungi margin kredit saat risk premium berubah. Keempat, untuk jangka panjang, uncertain sangat besar sehingga floating rate lebih aman. Dan yang kelima, memungkinkan pricing berbasis risk yang lebih baik. Yang berikutnya boleh dijawab, Samare. Oke, untuk soal yang ketiga, pertanyaannya itu, apa perbedaan spot loan dan spot commitment? Dan apa keuntungannya serta kerugian loan commitment? Spot loan adalah pinjaman yang dananya diberikan sekaligus dengan bunga langsung mengalir, sementara loan commitment adalah perjanjian untuk menyediakan dana hingga jumlah maksimal dalam periode tertentu. Dengan peminjam dapat mengambil sesuai kebutuhan dan bunga hanya atas dana yang diambil. Keuntungan loan komitmen yang pertama yaitu fleksibilitas mengambil dana sesuai kebutuhan. Yang kedua, kepastian dana tersedia saat dibutuhkan. Yang ketiga, menghemat biaya bunga karena hanya untuk dana yang digunakan. Yang keempat, leverage optimal. Lalu untuk kerugiannya, yang pertama ada komitmen fee atas undrawn portion di sekisar 0,25% sampai 0,50% per tahun. Lalu yang kedua, covenant ketat yang jika dilanggar dapat mempercepat pembayaran. Lalu yang ketiga, kompleksitas administrasi dan monitoring. Yang keempat, dalam kondisi pasar stres, bank dapat menolak draw. Lalu yang kelima, ada bunga lebih tinggi dari spot loan. Dan yang terakhir, itu ketergantungan pada hubungan dengan bank tertentu. Oke, yang keempat saya akan baca soalnya selanjutnya karena teman saya internetnya lagi bermasalah. Yang keempat itu contoh soalnya mengapa komersial lending menurun dan apa dampaknya pada aktivitas lending. Komersial lending menurun karena satu disintermediation, perusahaan besar mengakses pasar modal langsung atau bonds equity tanpa butuh bank. Yang kedua, regulasi ketat Basel III, Dodd-Frank menaikkan capital requirement and untuk commercial loans, lalu membuat ROA lebih rendah. Yang ketiga, commercial paper dan asset-backed securities memberikan alternatif funding. Yang keempat, konsolidasi perbankan mengurangi kompetisi. Lalu yang kelima, fintech dan marketplace lending mengeliminir peran bank tradisional. Dan yang keenam, margin komersial lending lebih rendah dari mortgage lending. Dampaknya ada 6. Yang pertama, portofolio bank bergeser ke konsumen lending dan mortgage. Yang kedua, konsentrasi risiko pada real estate meningkat, membuat sistem lebih vulnerable terhadap housing shock. Yang ketiga, small business kehilangan akses kredit mudah dari bank. Yang keempat, alokasi modal jadi kurang optimal. Yang kelima, alternative lenders private equity atau disebut dengan hedge fund yang mengisi GAP dengan pricing lebih mahal. Dan yang terakhir ada stabilitas sistem keuangan terancam akibat diversifikasi kurang. Yang berikutnya, yang terakhir, apakah karakteristik residensial mortgage dan kapan risiko ARM terhadap fixed rate tertinggi sepanjang siklus bunga? Nah, karakteristik residensial mortgage yang pertama ada jaminan adalah properti residensial dengan LTV 80-90%. Yang kedua, maturity panjang sekitar 15-30 tahun.
Yang ketiga, fully amortizing setiap pembayaran pokok plus bunga. Dan yang keempat, fixed rate atau adjustable rate atau initial fix kemudian floating. Yang kelima ada down payment sekitar 10-20%. Dan yang keenam ada PMI insurance jika LTV lebih besar dari 80%. Dan yang ketujuh ada underwriting ketat dengan credit check dan upsial. Nah, rasio ARM terhadap fixed rate tertinggi ketika suku bunga rendah, namun borrower expect akan naik gradually atau bukan drastis. Contohnya ideal. Nah, fixed rate-nya 3,5%, ARM inisialnya sekitar 2,5%. Nah, expected future rates-nya di sekitar 4,5%. Dalam 5-7 tahun, borrower ambil ARM untuk hemat 1% sekarang dan diterima gradual increase. Nah, ini terjadi di early economic recovery ketika Fed sudah di lower bound dan pasar tahu rates akan naik eventually atau contoh historisnya di tahun 2002 sampai 2003 itu Fed mulai cutting atau borrowers expect further cuts. Jadi bukan saat rates terendah absolut, tetapi saat ada ekspektasi gradual kenaikan dari level rendah. Nah, mungkin itu saja presentasi dari kami terkait materi. Juga ada beberapa pertanyaan yang kami masuki juga dalam PPT kami. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.